Kerinduanku Church. Kami percaya bukan saja Tuhan mau bangsa kami merdeka, tapi Tuhan juga mau setiap kami merdeka. Kami siapkan nanti kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Kerinduanku Church, mari sama-sama dengan bangga kita boleh katakan, amin. Kita boleh berikan kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Kerinduanku Church. Wah, lemas sekali, bisa lebih semangat saudara. Shalom Kerinduanku Church. Apa kabar semuanya saudara? Dalam momen ministry ini izinkan saya laki-laki saudara melayani saudara. Nanti istri saya akan menutupnya khotbah hari ini. Hari ini temanya adalah merdeka dari berhala. Sebelum saudara kita masuk diberkati firman Tuhan, yuk boleh kasih salam kiri kanan saudara dengan suara lantang bilang merdeka. Biar yang tidur kaget saudara ya. Karena kan tadi gelap sekali saudara ya. Sampai layak-layaklah pada tidur saudara ya. Merdeka dari berhala. Saya mau lihat tadi yang ikut bagian pertama jam 9.30 ada. Tadi yang ikut bagian pertama. Oh puji Tuhan ya, cukup ada 2 juta orang yang ikut ya. Bagian pertama merdeka dari berhala. Mari kita lihat Keluaran 20 ayat 4 dan ke-6. Sama-sama kita akan baca pelajari firman Tuhan hari ini. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Saudara lemes banget sih saudara, kalah lomba panjat pinang ya saudara. Ya lebih semangat lagi bilang saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Jangan membuat di bumi ataupun di dalam air. Ayatnya yang kelima, jangan, karena aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang membalaskan kesalahan bapa kepada sampai keturunan keempat dari orang-orang yang apa? Ayat yang ke-6 yuk sama-sama kita baca dengan semangat 4, 5, 3, 2 ya. Namun yang mengasihi aku dan memelihara apa? Perintahku. Mungkin di otak saudara, bagi saudara yang belum dengar tadi sesi pertama, mungkin di otak saudara berhala itu adalah patung, berhala itu bicara mengenai sesajen atau aroma-aroma yang mistis. Padahal penyembahan berhala itu memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan jauh lebih dalam. Menurut Tim Keller, berhala itu adalah sesuatu yang lebih penting bagi Anda daripada Tuhan. Apapun yang lebih menyerap hati, imajinasi Anda daripada Tuhan. Apapun yang Anda berikan kepada yang hanya bisa Anda berikan kepada Tuhan. Itu berhala. Berhala adalah sesuatu yang saudara lebih hargai, lebih anggap penting daripada Tuhan. Kalau saudara, mohon maaf saudara, gak ke gereja karena tokomu, maka tokomu itu apa? Berhala. Saya pernah bilang ada orang buka toko terus, Natal buka toko, Lebaran buka toko, nanti di neraka juga buka toko dia saudara. Ya kan pokoknya toko mulu. Ada orang berhalanya, mohon maaf saudara, meeting, hari Minggu meeting, sehingga nggak ke gereja. Apapun yang saudara anggap lebih penting daripada Tuhan, itu adalah berhala. Nah kalau kita melihat menurut Saint Agustinus saudara, apa sih yang dimaksud dengan berhala? Yang dimaksud dengan berhala kita tuh menyembah apa yang seharusnya dimanfaatkan dan memanfaatkan apa yang seharusnya disembah. Saya ulang lagi, kita menyembah apa yang seharusnya apa? Dimanfaatkan dan memanfaatkan apa yang seharusnya disembah. Contohnya apa? Kita tuh Tuhan memberkati kita. Sama-sama bilang sama saya diberkati Tuhan. Tapi ada orang yang karena berkatnya, justru berkatnya disembah, tapi Tuhannya dimanfaatkan. Ini nggak terima saya saudara ya? Apa langsung panggil aja partai utama istri saya saudara. Kita tuh contoh, saya berdoa saudara semua diberkati Tuhan luar biasa. Ada orang yang mobilnya apa-apa dielap, dibersihin. Mobil itu harusnya dimanfaatkan, bukan disembah. Tapi Pak saya gak pernah nyembah, sembah mobil, gak gitu cara mainnya lapet.
Tapi yang dimaksud kita harusnya menyembah apa yang seharusnya. Menyembah apa yang seharusnya dimanfaatkan, memanfaatkan apa yang seharusnya disembah. Uang itu harusnya dimanfaatkan. Saya bilang tadi di sesi 930 itu berhala. Uang itu memanfaatkan. Tuhan itu harusnya disembah, bukan dimanfaatkan. Saya ulang lagi. Uang itu harusnya bukan Tuhan itu harusnya bukan Saya ulang lagi. Uang itu harusnya bukan Tuhan itu harusnya bukan Saya bisa ulang sampai Tuhan datang kedua kali loh. Dulu kita pakai uang untuk cari Tuhan. Tapi sekarang kita pakai Tuhan. Saya tuh kayaknya sama Wawan Ministry kayaknya gak jodoh kayak bagaimana saudari. Dulu kita pakai uang untuk cari Tuhan. Tapi sekarang banyak orang pakai Tuhan untuk cari uang. Nah oleh karena itu saudara, sebagai contoh sepatu. Hubungan kita dengan sepatu. Sepatu itu hanya untuk kita manfaatkan. Mobil itu hanya untuk kita manfaatkan. Ada orang mohon maaf nge-gym. Waduh tiap hari nge-gym. Salah gak nge-gym? Enggak salah. Tapi tiap hari nge-gym. Sampai-sampai dia lebih banyak di gym daripada waktu sama anaknya. Kalau dihitung tiap minggu disiplin. Jam 5 udah bangun, makannya diatur, bahkan ditimbang. Bahkan nafas aja ditimbang. Tapi untuk gym very disiplin. Tapi untuk Tuhan, kalau gym saudara lakukan itu terus berarti gym yang jadi Tuhan saudara. Berhala. Amin. Ada orang yang mohon maaf tadi saya bilang di sesi sebelumnya. Apa berhalanya? Entertainment. Apa itu? Netflix, TikTok, YouTube. Kalau nonton TikTok nggak kerasa berjam-jam. Di sini siapa yang pengen lihat TikTok cuma lihat dan berakhir 1 jam. Kayaknya ada penolakan ya saudara ya. Berakhir 1 jam. Nonton YouTube reels-reelsnya, apalagi TikTok tuh nyebelin tuh. Ada film part 1. Ngerti kan? Kita udah ikutin. Habis itu kok part berikutnya gak ada. Kadang-kadang itu bisa menjadi berhala kita. Tadi saya bilang berhala itu, Blaise Pascal bilang demikian. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi Allah selain penyembahan berhala. Karena di sana manusia memberikan penghormatan tertinggi yang sesungguhnya hanya Sang Pencipta saja yang layak menerimanya. Allah itu paling broken hatinya ketika saudara memiliki berhala lain di hidup saudara. Lebih daripada Tuhan. Seorang gitaris kenamaan Amerika namanya Thomas Guthrie. Saudara, marganya Silitonga. Dia mengatakan demikian. Jika Anda lebih mencintai suatu kesenangan lebih daripada doa-doa Anda. Sebuah buku lebih daripada Alkitab. Seseorang lebih daripada Kristus. Atau suatu kegemaran lebih daripada pengharapan akan surga. Waspadalah. Ada orang kalau baca Alkitab udah umur 40 tahun gak selesai-selesai. Mentok di Kejadian. Itu pun masih di daftar isi. Tapi ada orang sama novel Harry Potter yang bagian terakhir yang tebel itu, yang kalau nimpuk babinya mati. Dalam tempo semalam selesai. Terus mau bilang cinta Tuhan. Gak apa-apa saudara, diem aja terus. Sampai Tuhan datang kedua kali. Saudara bisa ngerti gak maksud saya? Ada orang sama drama Korea di Netflix. Yang 16 itu seri. Yang satu seri 1 jam 20 menit. Bisa maraton movie. Halo?
Ya yang baru datang silakan, kayaknya saya lebih senang yang baru datang dan yang lebih perhatian daripada kau yang baru yang dari tadi cuma diam aja. Makanya Thomas Gupre mengatakan kalau saudara lebih suka, ada orang mohon maaf saudara, kalau dengar lagu dunia wow. Apa saudara? Wow, rela. Cari tiket, war tiket. Rela 5 juta dikeluarin. Tapi antri di kerinduanku, nggak profesional di gereja. Oleh karena itu tadi saya bilang saudara, ada berhala permukaan, ada berhala akar. Tadi di sesi pertama saya membahas berhala permukaan, yang pertama adalah identitas. Identitas kita, iblis itu paling takut ketika kita mengingat siapa kita dan siapa yang memiliki kita. Identitas kita bukan persoalan siapa saya, tapi saya milik siapa. Saya ulang lagi, identitas kita bukan berdasarkan siapa saya, tapi saya milik siapa. Sama-sama bilang sama saya, bukan siapa saya, tapi saya milik siapa. Makanya setan itu paling senang sama orang yang gak tahu dirinya siapa. Pernah ketemu orang gak yang bilang gini, lu belum tahu gue siapa. Cepet-cepet tinggalin. Dia aja gak tahu dirinya siapa. Tadi pagi sih pada jungkir balik ketawanya itu. Memang sesi yang ini banyak masalah memang. Kenapa suamimu lari ya? Saya milik siapa? Bukan siapa saya. Yang kedua tadi pagi saya bilang tentang berhala berikutnya adalah money. Kalau bahasa Ibraninya bilang hepeng mengatur nagaraon. Itu Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya. Ya, kalau ada 2 rekening di hidup ini, di hidup orang percaya ada 2 rekening. Rekening di bumi dan rekening di surga. Saya mau tanya, gak usah dijawab dalam hati saja. Kira-kira banyakkan uang yang mana? Rekening yang di bumi apa rekening yang di surga? Padahal ini belum Desember loh, belum malam kudus loh. Belum sunyi senyap loh. Kalau ada 2 rekening di muka bumi, rekening bumi dan rekening surga, kira-kira banyakkan mana? Yang repot udah di bumi miskin, di surga yang repot ketika masukin kartu ATM lebih panjang PIN kita daripada rekening kita. Itu yang ketawa ngerti itu. Setiap kali kita ke bank manapun selalu banknya minta maaf sama kita. Kenapa minta maaf? Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Memang kalau jok-jok gak ada duit ini cocok di Bekasi memang. Berikutnya, Anda harus menempatkan rasa aman Anda pada sesuatu yang tidak akan pernah diambil dari Anda. Yaitu Tuhan. Manusia terbodoh di muka bumi adalah menaruh rasa amannya kepada hartanya. Alkitab tidak menentang orang Kristen jadi kaya. Orang Kristen boleh kaya gak? Dan itu adalah cepat semua loh. Saya doa seluruh jemaat kerinduanku kaya diberkati Tuhan. Memang gampang mancing lo semua. Memang gampang. Tuh langsung tuh kan tuh. Giliran disuruh carilah Tuhan. Karena memang itu hati kita. Tapi pertanyaannya begini, uang itu benda netral. Uang itu sama kayak pisau. Tergantung di tangan siapa. Pisau di tangan istriku tercinta. Jadi babi panggang. Tapi pisau di tangan itu jadi perampok. Uang di tangan anak Tuhan, uang jadi hamba. Kita jadi tuan. Tapi uang di orang dunia, maaf ya, jangan marah ya. Tapi marah juga bodo amat sih. Kalau buat makan, nongkrong, kafe, hari Minggu gak kerasa. 1 juta, 1,5 sama keluarga. Nonton konser 5 juta, cari view terbaik. Kota kolektor lewat 5.000. Ini bukan soal duit. Tapi caramu memperlakukan Tuhan akan menunjukkan
kadar engkau diberkatinya. Gak apa-apa, gak usah amin, sudah biasa kok. Pertanyaannya, kita memiliki harta atau harta yang memiliki kita? Itu aja. Yang ketiga saya bilang tadi, yang namanya berhala, yang ketiga adalah entertainment. Entertainment. TikTok, YouTube, Netflix. Cara paling gampang adalah HP kita kan smartphone. Lihat aja berapa banyak kau ngabisin waktu di TikTok, di Netflix, di YouTube. Dan berapa banyak kau ngabiskan waktu di Alkitab. Pak, saya lihat YouTube Pak. Lihat apa? Dengar khotbah di kerinduanku Pak. Berapa lama? 10 menit sih. Sisanya apa? Ya nonton Pak. Pak, saya TikTok Pak, dengar firman Pak. Sisanya ngapa? Ya K-pop. Itu berhala. Nah, kita akan masuk kepada berhala keempat, kelima, keenam. Dan seperti yang saudara-saudara menantikan, dan saya akan berikan kepada saudara, yaitu pembicara di tempat ini yang kau cintai. Kita panggil Pastor Amanda Zevanya untuk boleh menyelesaikan bagian yang kedua. Bisa lebih tepuk tangannya dari ini. Oke. Amanda Zevanya Simanjuntak, dari seluruh namanya yang paling indah Simanjuntaknya. Waktu tempat sayang. Terima kasih. Shalom kerinduanku church. Shalom kasih. Nah gitu dong sautnya. Memang kau memang jemaat women ministry memang. Maaf ya suamiku. Oke, saya akan lanjutin. Pembahasan hari ini kita akan lanjutin lagi minggu depan, sisters. Jadi seperti tadi Pastor Gideon bilang, kita bahas yang pertama adalah berhala permukaan. Dan minggu depan kita akan bahas berhala akar. Karena ini cuman yang kelihatan. Kalau minggu lalu saya sempat ngomong, kalau sisters ingat saya sempat ngomong tentang sin beneath sin. Dosa di bawah dosa. Ini nih cuman buahnya doang nih yang kita bahas hari ini nih. Tapi minggu depan kita akan bahas berhala akarnya, akar-akarnya. Yang akan kita kulitin, yang akan kita telanjangin. Dan saya berdoa agar sisters, brothers semua hari ini mau bersama-sama, kita mau sama-sama ngancurin dan lepasin berhala itu, oke? Amin. Tadi Pastor Gideon udah bahas yang pertama itu identitas. Yang kedua adalah money. Dan yang ketiga adalah entertainment. Entertainment ini menarik banget sisters. Kayak tadi dibilang nonton konser, rela kita ya bayar jutaan buat dapat view yang terbaik. Rela war tiket sampai bayar calo. Sampai kemarin konser K-pop idol, ada yang harga aslinya cuma 3-4 juta, dijual 30 juta, orang mau beli. Gitu. Orang kalau ngantri konser K-pop, siapa K-popers di sini? Gak apa-apa, saya juga K-popers kok. Saya ARMY, BTS ARMY saya. Saya BTS ARMY saya. Ayo, ada K-popers di sini. Kalau datang konser, biasanya kalau ada konser K-pop di GBK atau di JIS, pada ngantri dari jam berapa? Dari jam 2 pagi. Konsernya malam, mereka bisa ngantri dari jam 2, jam 4 pagi. Tapi datang ke gereja, udah telat 10 menit, gak apa-apa masih nyanyi, nanti aja. Padahal dibilang Tuhan bertahta atas pujian dan penyembahan loh. Padahal Tuhan tuh disenangkan sama pujian dan penyembahan. Yang keempat, kita lompat dulu, saya tukar posisinya. Yang keempat, berhala permukaan apa sih yang di zaman modern ini, zaman post modern ini menyerang kita, anak-anak kesayangan Tuhan Yesus? Comfort. Comfort dulu sebentar. Boleh diputar dulu? Comfort. Comfort atau rasa nyaman, rasa nyaman, rasa tenang, ketenangan. Ternyata comfort bisa jadi berhala dalam hidup kita. Padahal Tuhan tuh ngasih kenyamanan loh. Tuhan ngasih damai sejahteranya. Tuhan sumber damai sejahteranya. Dia adalah pemilik dan dia pemberi. Dia sumber damai sejahtera. Tapi sayangnya iblis tuh pinter banget nge-twist segala sesuatunya. Pinter banget. Dia bikin kita jadi memberhalakan kenyamanan. Abraham satu contoh yang menurut saya luar biasa. Di Ur-Kasdim Abraham itu orang kaya, sisters. Orang kaya, orang terpandang. Dia tuh orang keluarganya tuh prominent family. Tapi one night, tiba-tiba Tuhan menjumpai Abraham, suruh pergi ke tanah yang aku janjikan kepadamu. Di mana tanahnya? Enggak tahu. Suruh jalan aja dulu pokoknya. Jalan dulu aja pokoknya. Abraham rela ninggalin tempat kenyamanannya, meninggalkan comfortnya, rasa nyamannya, untuk pergi kepada panggilan Tuhan. Dari zona nyaman, zona aman, kepada zona iman.
berjalan, penuhin panggilannya. Kekristenan yang diakses hanya karena sesuai dengan keinginan kita, hanya jika kita merasa nyaman dan sesuai dengan keinginan kita, bukan kekristenan yang sesungguhnya. Kalau engkau jadi seorang Kristen cari Tuhan cuman buat supaya nyaman, itu bukan kekristenan yang sesungguhnya, sayangnya. Karena kekristenan yang sesungguhnya kita disuruh untuk pikul salib, sangkal diri. Panggilan kita sebagai seorang Kristen kita disuruh pikul salib, sangkal diri. Sangkal diri itu apa sih, sisters? Sangkal diri itu matiin ego loh. Di saat kita mau bales orang jahatin kita, tapi firman Tuhan suruh ngampunin. Itu menyalipkan kedagingan kita, menyangkal diri kita. Lagu bilang, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, mengiring Yesus, ku lepas semua hakku. Kita dulu belajar PPKN, belajar hak dan kewajiban ya. Kalau kewajiban apa yang harus kita lakukan buat orang lain. Kalau hak adalah apa yang pantas sepantasnya kita terima. Tapi kita diminta untuk melepas hak kita. Melepas hak kita. Kalau engkau disakitin orang, mungkin orang dunia bilang, lo berhak buat bales. Lo berhak buat perlakukan dia sama seperti dia perlakuin lo. Lo berhak. Tapi firman Tuhan bilang, sangkal diri, pikul salib. Akan jadi sebuah ujian bagi kekristenan kita, bagi iman kita, bagi mengetes siapa yang kita sembah, siapa Tuhan kita sebenarnya, Yesuskah atau kedagingan kita, atau rasa nyaman kita. Ketika kita mau balas orang lain yang jahat sama kita, dan kita bisa banget, balasnya tuh bisa banget semudah itu untuk balas perlakuan jahat dia sama kita. Misalnya kita punya semua kartunya orang yang jahatin kita. Semuanya mau dibacain, selesai itu orang pasti. Tapi ketika firman Tuhan bilang, no, pembalasan adalah hakku. Kadang-kadang kita pengen ini ya, aduh gue gak pengen ngerepotin Tuhan deh. Pernah dengar gak anak-anak muda suka denger kayak gitu kan? Kita jangan ngerepotin Tuhan, Tuhan banyak kerjaan. Doa orang yang doa sama Tuhan banyak miliaran orang. Boleh gak kita bantuin Tuhan, kita aja yang bales. Pengen ya kayak gitu ya, kedagingan kita pengen ya kayak gitu ya. Tapi ketika Tuhan bilang pembalasan adalah hakku, ketika kita mau melepas hak kita, melepas yang orang dunia bilang lo berhak, lo pantas, dan kita sangkal diri pikul salib, sesungguhnya kita lagi matiin berhala kita. Makanya kenapa gak heran sisters, dalam hukum Taurat, dalam 10 firman Tuhan, apa hukum yang pertama? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Secara singkat itu ya, tadi kita udah baca ayatnya di awal. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Karena kita sebagai manusia itu kita makhluk yang menyembah sisters. Kita ini makhluk yang menyembah. Kita tuh pasti mencari sesuatu yang kita tahu greater than us, di atas kita, punya kemampuan di atas kita untuk kita sembah. Makanya mungkin orang-orang di pedalaman, dia ngelihat api, dia bingung, kok bisa ya keluar api, panas, bisa kebakar. Dia pikir itu sesuatu yang di atas dia, maka dia nyembah api. Ada lihat pohon gede banget, wah besar sekali gak bisa ditebang, dia sembah pohon. Dia lihat lihat patung dan lain segala macamnya, mereka sembah. Karena pada dasarnya kita manusia ini makhluk penyembah. Kita ini makhluk penyembah. Makanya ada lagu juga bilang, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita mau nyembah siapa? Siapa yang mau kita sembah? Bukan sebuah kebetulan hukum Taurat yang pertama bilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Karena Allah tahu kita ini selalu kita ini punya kerinduan untuk selalu menyembah. Tapi siapa yang kita sembah? Siapa yang kita sembah? Berbahaya ketika kita menyembah kenyamanan kita. Kita terobsesi sama masa depan. Jadinya apa? Control freak. Saya harus menelanjangi ini sama sisters. Saya adalah orang yang control freak sebenarnya. I am a control freak. Dan one thing and another, Tuhan buat saya sampai di momen dimana I cannot control my life anymore. Karena saya setiap hari cuma nungguin. Apalagi nih, kabar buruk apalagi nih. Apalagi. Dan saya gak bisa kontrol. Saya gak bisa kontrol. Saya tuh ngerasa nyaman, ngerasa aman, ngerasa oh it's okay.
Karena saya tuh orangnya penuh perhitungan. Penuh perhitungan, karena saya nggak berani ambil resiko. Resiko yang nggak tahu nih, ayo jalan aja, nggak berani. Nggak berani. I'm not a risk taker. Saya orang yang penuh perhitungan. Saya harus tahu ke depan ada apa, 2 langkah ke depan ada apa, 3 langkah ke depan ada apa. Saya harus tahu. Control freak. Saya menyembah kenyamanan. Saya menyembah rasa nyaman, rasa aman. Dan Tuhan bawa seperti Abraham dari zona aman, zona nyaman kepada zona iman. Dan surprisingly, zona iman jauh lebih enak daripada zona nyaman. Karena dalam zona iman, setiap hari kita melihat tangan Tuhan sungguh nyata benar terjadi dalam hidupmu. Amen. Ini rasa nyaman terkait sama poin yang sebelumnya, yang seharusnya tadi. Poin yang sebelumnya, boleh dibantu? Berhala permukaan, yang selanjutnya, seks. Seks itu adalah suatu anugerah dari Tuhan pada dasarnya. Pada awal penciptaan, seks adalah anugerah dari Tuhan. Adalah hadiah bagi pernikahan. Adalah sebagai sebuah perayaan penyatuan, unity dari laki-laki dan perempuan dalam pernikahan yang kudus. Allah berikan the gift of sex. Seks pada dasarnya bukan hanya untuk reproduksi, tapi juga sarana pleasure. Dan sayangnya, iblis, bapa segala pendusta, dia paling pintar nge-twist apa yang dari Tuhan, dia twist, dia belokin. Jadi berhala buat kita. Seks indah, kudus, sakral, suci, mulia, dan Allah berkenan di dalamnya. Allah berkenan atas hubungan seks yang dalam pernikahan yang suci, yang kudus. Tapi oleh dunia, oleh iblis, banyak narasi-narasi yang diputer, pelintir, puter, pelintir, puter, pelintir. Sampai akhirnya seks jadi berhala buat umat Tuhan. Apa maksudnya? Seks itu memberi rasa aman, memberi rasa nyaman, memberi rasa penerimaan, dan rasa berkuasa. Gak usah jauh-jauh sampai ke hubungan suami istrinya. Tapi dalam ketika kita PDKT, saling tertarik, ketertarikan. Kalau kita mau ketemu sama gebetan kita, kita dandan yang cantik ya. Ya kan? Gak pernah catokan biasanya. Sampai check out dulu di TikTok Shop, catokan yang terbaru. Karena mau first date. Karena kenapa? Kita pengen ngerasa, wow, kamu cantik banget. Kamu lebih cantik aslinya daripada di profile picture WhatsApp. Kita merasa penerimaan, merasa diterima, merasa diterima. Kita ngerasa ketika kita berpakaian yang, makanya tadi saya bilang, unsur seks jadi ditwist sama iblis. Ketika mungkin banyak anak-anak muda, perempuan, adik-adik, sisters, yang people, yang pakai baju yang terbuka, merasa diterima, merasa dihargai, merasa dipuja sama kaum laki-laki. Merasa, wow, seksi banget. Sampai akhirnya dia rela menjual tubuhnya demi rasa penerimaan. Laki-laki mungkin ketika dia bisa gonta-ganti pasangan seksual, dia ngerasa berkuasa. Saya bisa menaklukkan perempuan A, B, C, D, E. Rasa berkuasa, power, rasa berkuasa. Yang dilahirkan dari berhala seksual. Dari berhala seksual. Ada banyak anak-anak, saya nggak bilang anak-anak muda, tapi ada banyak anak-anak Tuhan yang masih terikat sama pornografi, masih terikat sama masturbasi, masih terikat loh, ikatan. Secara nggak sadar jadi berhala dalam hidupnya. Kayaknya banyak yang, kayak saya pernah ngelayanin konseling bilang nggak bisa tidur kalau nggak nonton porno dulu dan masturbasi dulu, nggak bisa tidur. Padahal tidur tuh anugerah loh. Firman Tuhan bilang dalam tidur kita diberkati. Berarti sebenarnya tidur itu adalah bagian kita, anak-anak Tuhan. Tapi bisa-bisanya orang gak bisa tidur, harus masturbasi dulu, baru dia bisa tidur. Karena beri rasa nyaman. Rilis. Sisters tahu gak, secara medis, mungkin kalau ada yang dari tenaga medis juga, correct me if I'm wrong, yang saya pelajari dalam hubungan seksual, ada 4 hormon yang keluar. Dopamin, oksitosin, serotonin, satu lagi apa lagi tuh. Dan gabungan dari keempat hormon ini memberi rasa nyaman,
painkiller, bikin penghilang rasa sakit, penghilang stres, hormon kebahagiaan. Dan lagi-lagi saya bilang, iblis, bapa segala pendusta, mentwist semuanya itu jadi berhala dalam hidup kita. Jadi dosa. Padahal seharusnya seks adalah sebuah perayaan hubungan suami istri dalam pernikahan yang kudus yang sah. Yang namanya berhala, sisters, brothers, yang namanya berhala, pasti ada penyembahan dan pasti ada korban. Baca Alkitabmu, ketika bangsa Israel menyembah berhala, ada ritual penyembahan dan ada korban. Mungkin pada masa itu ya korban bakaran, lembu, apa segala macam. Kalau kepada dewa-dewi bahkan ada yang mengorbankan bayi loh. Ngorbanin bayi, motong bayi, bakar bayi untuk pengorbanan kepada dewa-dewi, dewa Molok siapalah gitu. Yang namanya berhala, ada penyembahan, ada korban. Siapa yang kamu sembah? Dan siapa yang kau korbankan? Siapa yang kau sembah? Dan siapa yang kau korbankan? Keluarga yang masih mungkin suami atau istri yang masih terikat dalam berhala seksual. Pada akhirnya kau mengorbankan pernikahanmu. Pada akhirnya kau mengorbankan pernikahan. Kau nggak puas sama pasangan sahmu. Pada suamimu kau nggak puas, pada istrimu kau nggak puas. Kau mengorbankan pernikahanmu, kau mengorbankan anak-anakmu. Karena berhala itu. Yang terakhir, phones. Ini berhala modern nih sisters, permukaan, tapi dekat banget sama kita. Tadi Pastor Gideon udah sempat singgung dikit ya. Bangun tidur, apa yang pertama kita cari? Apa yang pertama kita cari? You said it. Yang pertama kita cari adalah handphone. Yang pertama kita cari adalah handphone. Ironis gak? Padahal kita masih bisa bangun karena Tuhan, bukan karena handphone. Enggak, aku bangun karena alarm. Ya mau alarm bunyi sampai baterainya habis, kalau Tuhan bilang nafasmu selesai juga nggak bangun, nggak melek sisters, brothers. Ironis ya, kita bisa bangun karena Tuhan, tapi yang kita cari pertama bukan Tuhan. Yang kita cari pertama handphone, benda mati. Lihat ilustrasi ini, gambar ini. Mungkin ini berhala kita sekarang. Kalau kita ngomongin penyembahan berhala di kepala kita, mungkin yang di tengah itu bukan iPhone tuh. iPhone-nya iPhone jadul lagi. Mungkin bukan iPhone. Di kepala kita patung lembu emas, ya kan? Atau totem gitu. Atau kayak yang orang gede raksasa duduk di singgasana. Tapi kita gak sadar. Secara spiritual, nih kita lagi begini nih. Kita lagi begini nih. Lihat ini, kita nyembah. Kita nyembah. Kalau ke gereja lupa bawa Alkitab, putar balik gak? Putar balik gak? Gak apa-apa lah, ntar ada ayatnya kok. Kadang-kadang tuh saya, ini loh, kadang-kadang saya gak pengen bikin slide. Nah saya mau bilang sama teman-teman multimedia, gak usah keluarin ayatnya. Biar pada bawa Alkitab, biar dibuka Alkitabmu. Tapi kalau handphone, pergi ke gereja handphone ketinggalan, putar balik gak? Putar balik kan. Karena kenapa? Karena kau taruh duniamu di sini. Di sini. Buat bayar di sini, WA di sini, catatan-catatan kerjaan di sini, ngecek saham di sini, ngecek kripto di sini. Sama seperti tadi Pastor Gideon bilang pisau, handphonenya nggak salah, handphonenya nggak salah. Tapi cara kita memperlakukan handphone yang harus kita koreksi, yang harus kita koreksi. Saya bicara ini bukan satu arah, saya juga bicara sama diri saya sendiri. Kita ngerasa handphone membuka kita pada dunia, dunia tanpa batas. Liatin itu ya, kalau di Weverse ya, kalau K-pop idol kita lagi live, oh kita liatin. Kayaknya seolah-olah nyapa gitu, annyeonghaseyo, kita ikutan annyeong gitu. Padahal dia lagi nyapa, nggak tahu siapa, lagi nyapa jutaan orang. Tuhan yang memanggil engkau, nggak engkau anyongin. Tuhan yang mengetuk, nggak engkau bukain pintu. Tuhan yang bilang, hai anakku, aku di sini. Belaga nggak denger kita.
Siapa yang kau sembah hari ini? Yesus kah? Atau hal-hal duniawi ini yang bisa hilang? Atau hal-hal duniawi ini yang dalam sekejap, kalau tahu-tahu tiba-tiba pengangkatan, hilang semua itu. Gak ada artinya semua. Gak ada artinya. Kalau kita fokus sama kekekalan, kalau hidup kita fokus sama kekekalan, sama tujuan akhir kita nanti, seharusnya kita semua bergantung sepenuhnya sama siapa yang punya keputusan di mana kita di kekekalan nanti. Ngerti gak maksud saya? Kalau kita tahu hidup kita tuh bukan di sini, hidup kita tuh nanti, yang kita kejar tuh nanti yang di kekekalan. Kalau kita sadari itu, otomatis kalau kita sadar bahwa target kita nanti di kekekalan, yang gak terbatas itu, yang gak dapat hilang itu, yang kekal itu, bukan yang sementara itu. Kalau kita sadari itu, kita pasti akan bergantung sepenuhnya, akan menyembah sepenuhnya pada Dia yang punya hak menentukan di mana kita di kekekalan nanti. Panitia sorganya tuh Dia. Panitia sorganya tuh Yesus yang berhak menentukan. Jangan sampai firman Tuhan bilang, anak-anak teman-teman pelayanan, teman-teman servants, jangan sampai kita layanin, capek dari matahari belum terbit sampai matahari udah tenggelam. Pada akhirnya nanti Tuhan bilang, aku gak kenal. Selama ini kemana aja? Yang kau sembah handphonemu, yang kau sembah K-pop idolmu, yang kau sembah identitasmu yang kau kejar. Udah di akhir, bilang aku ini milikmu kata Tuhan. Lah kemana aja? Mulai hari ini, saya mau ngajak kita semua, Jemaat Kerinduanku Church, kita hancurin berhala kita. Kita hancurin berhala kita. Karena kalau bukan kita yang hancurin, suatu saat karena Tuhan begitu mengasihi engkau, Dia yang akan menghancurkan berhala itu. Dia yang akan menghancurkan, karena Dia begitu mengasihi engkau. Dia gak mau di sorga gak ada engkau, gak mau. Gak mau. Dia pengen ada engkau di sorga nanti. Dan Dia akan hancurin berhala itu. Hari ini saya berdoa agar khotbah hari ini buat kita kayak wake up call buat kita. Wake up. There's something wrong in our modern life. Ada sesuatu yang gak benar di kehidupan modern kita. Ada berhala-berhala yang kita sembah. Berhala, mungkin di kepala kita berhala cuma nyembah patung. Nyembah nenek moyang, nyembah pohon. Tapi ternyata ada berhala-berhala modern, berhala-berhala yang dekat banget sama kehidupan kita sampai kita gak sadar. Bahwa itu mengambil posisi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup kita. Kita harus menyembah Tuhan yang T-nya huruf gede. Bukan Tuhan kecil, Allah kecil. Tapi Dia, pemilik surga yang punya hak atas hidup kita. Amin. Sama-sama kita mau nyembah Tuhan, yuk saya undang teman-teman worship team. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan Yesus Allah kita. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau bertobat dari jalan hidup kami yang salah, dari jalan hidup kami yang sia-sia. Kami mau dimerdekakan dari kuk perhambaan, dari penyembahan berhala, berhala-berhala yang mungkin kami gak sadari Tuhan. Dan pada sore hari ini kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kalau ada berhala-berhala yang Tuhan gak berkenan atasnya. Kalau kami menomor duakan Tuhan daripada yang lainnya, bahkan mungkin menomor sekiankan Tuhan. Kiranya turunlah anugerah-Mu Tuhan, kiranya turunlah belas kasihan-Mu Tuhan Yesus bagi kami. Dan biar mulai hari ini Tuhan, kami mau untuk menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami.